Bagi siswa-siswi dimanapun berada, kali ini judul saya selamat datang di channel YouTube Transam. Kali ini judul saya adalah kamu takut padahal tidak terluka, rahasia mengatasi ketakutan dan kecemasan. Pernahkah kamu merasa cemas akan sesuatu yang akhirnya tidak terjadi? Oke, siswa semua di mana berada, pernahkah kamu merasa cemas akan sesuatu yang akhirnya tidak terjadi, atau takut menghadapi sesuatu tertentu, tetapi setelah menghadapi ternyata tidak semenakutkan yang dibayangkan? Sebuah pertanyaan yang gugah tentang rasa cemas dan rasa takut. Kita dalam kehidupan bermasyarakat selalu dihadapkan atas ketakutan akan sesuatu yang sebenarnya ternyata tidak menakutkan yang dibayangkan. Jadi banyak dari yang kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang belum terjadi. Karena ketakutan ini bukanlah luka nyata, tapi bayangan di kepala yang membuat kita terjebak dalam kecemasan. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Seneca, kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada kenyataan. Jadi saya akan coba bahas mengapa kita sering takut tanpa alasan yang nyata. Karena dampak dari ketakutan yang berlebihan dan rahasia untuk mengatasinya agar bisa hidup bebas dan berani. Semoga siswa di mana berada bisa aplikasikan konten ini bagi yang siswa-siswi yang mempunyai rasa takut dan kecemasan yang berlebihan agar hidup lebih bebas dan merdeka untuk mencapai mimpi-mimpinya. Mari kita jawab semua mengapa kita sering takut tanpa alasan. Siswa atau teman-teman yang merasa dalam tekanan, ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Definisi ketakutan adalah mekanisme bertahan hidup manusia. Karena di masa lalu nenek moyang kita mengandalkan rasa takut untuk menghindari bahaya seperti hewan buas atau kondisi alam yang ekstrim. Namun di zaman modern, banyak dari ketakutan kita bukan berasal dari ancaman nyata, melainkan dari pikiran dan ekspektasi kita sendiri. Karena ada beberapa penyebab utama ketakutan yang tidak berdasar adalah yang pertama karena overthinking dan imajinasi yang berlebihan. Alasannya kita sering memikirkan skenario terburuk, membayangkan kegagalan atau merasa tidak cukup baik. Padahal 85% ketakutan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Alasan penyebab utama dari ketakutan yang kedua yang tidak berdasar itu karena apa? Karena trauma dan pengalaman masa lalu. Adakah siswa di pemirsa saya ini yang mempunyai trauma dan pengalaman masa lalu? Jika pernah mengalami kegagalan atau pengalaman buruk, otak kita otomatis mengasosiasikan kejadian serupa dengan hasil negatif, meskipun kondisi saat ini berbeda. Itu baru dua penyebab utama ketakutan. Yang ketiga, penyebab ketakutan yang tidak berdasar adalah karena tekanan sosial dan standar orang lain. Ini yang paling penyebab sering terjadi. Karena ketakutan akan penilaian orang lain sering membuat kita ragu untuk bertindak. Kita khawatir akan dihakimi, padahal kebanyakan orang sibuk dengan urusan mereka sendiri.
Dan penyebab utama ketakutan tidak berdasar yang keempat adalah kebiasaan menghindari rasa tidak nyaman. Ini adalah sebuah ancaman yang terbesar juga ya dari rasa kenyamanan ya. Alasannya manusia cenderung menghindari situasi yang menantang. Semakin sering kita menghindari sesuatu yang kita takuti, semakin kuat ketakutan itu tumbuh. Jadi coba siswa semua di mana berada untuk menghilangkan kebiasaan menghindari rasa tidak nyaman atau insecure bahasa gaulnya, atau bahasa anak jakselnya, Sekarang kita lanjut dampak ketakutan yang berlebihan, ya. Jika dibiarkan, ketakutan yang tidak berdasar bisa menyebabkan yang pertama adalah kehilangan kesempatan, ya. Kenapa banyak kesempatan hilang ya dengan adanya ketakutan berlebihan? Alasannya adalah banyak orang tidak berani mengambil peluang karena takut gagal. Padahal tanpa mencoba, kesuksesan tidak akan pernah tercapai. Dan dampak ketakutan yang berlebihan juga berujung pada stres dan kecemasan berlebih. Ya, karena ketakutan yang konstan ya bisa menyebabkan gangguan kecemasan, sulit tidur dan bahkan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan selanjutnya dampak ketakutan yang berlebihan juga berujung pada kurangnya percaya diri, ya, PD ya, atau self confidence yang berkurang ya. Jika selalu fokus pada kemungkinan buruk Anda atau siapapun, kita akan ragu pada kemampuan sendiri dan merasa tidak cukup baik. Ini adalah sangat merugikan akan rencana-rencana kita di masa depan, Dan dampak ketakutan yang berlebihan itu bisa menyebabkan terjebaknya kita dalam zona nyaman, ya. Karena ketakutan membuat kita stagnan dan menghindari pertumbuhan dan menjalani hidup yang jauh dari potensi maksimal kita. Semoga bisa berguna ya pelajaran kita tentang dampak ketakutan ini yang berlebihan ya bagi self growth atau financial literasi kita. Selanjutnya kita coba mengulas ya, rahasia mengatasi ketakutan dan kecemasan, ya. Untungnya ketakutan bukanlah sesuatu yang harus kita jalani seumur hidup. Jadi saya punya cara efektif untuk mengatasi ketakutan yang berlebihan itu. Yang pertama, siswa semua atau siswi di mana berada harus mau menghadapi ketakutan dengan logika, ya. Karena logika adalah senjata, ya, untuk menghadapi segala ketakutan, ya, agar bisa merdeka secara utuhnya. Bila ketakutan muncul, tanyakan pada diri Anda atau diri sendiri atau misalnya saya sendiri, semasa takut saya akan harus tanya pada diri saya sendiri, apakah ketakutan ini benar-benar terjadi atau hanya ada di kepala saya. Kemudian saya atau siapapun harus, bila punya ketakutan, harus bertanya kepada dirinya sendiri, seberapa besar kemungkinan ini terjadi. Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing, ya, agar kita bebas dari segala bentuk takut atau cemas. Dan pertanyaan yang selanjutnya kita harus tanya kepada diri kita sendiri atau kita masing-masing, ya, jika terjadi, apakah saya bisa mengatasinya? Ini sebagai batu loncatan, ya, agar kita bebas, ya, dari bentuk ketakutan yang berlebihan. Biasanya setelah dianalisis secara rasional, kita akan menyadari bahwa ketakutan kita tidak sebesar yang kita kira. Siswa dimanapun berada atau sisi dimanapun berada bisa melakukan atau bertanya jawab pada diri sendiri, ya, atas pertanyaan di atas tadi, ya,
Kemudian kita lanjutkan cara efektif mengatasi ketakutan. Yang kedua adalah dengan fokus pada apa yang kita bisa kendalikan, ya. Karena banyak orang takut padahal yang di luar kendalinya, seperti opini orang lain atau hasil di masa depan, ya. Jadi fokuslah Anda semua, siswi semua, orang bijak semua di mana berada, pada tindakan yang kita ambil saat ini, oke? Jadi intinya kita harus fokus pada tindakan yang kita ambil saat ini, bukan fokus pada rasa takut atau rasa cemas. Jadi cara solusi mengatasi ketakutan berlebihan yang selanjutnya adalah kita harus mengambil langkah kecil, ya. Sebelumnya adalah fokus, sebelumnya adalah hadapi ketakutan dengan logika, kemudian yang kedua adalah fokus pada apa yang kita kendalikan, yang ketiga kita harus ambil langkah kecil. Jika kamu takut berbicara di depan umum, jangan langsung naik panggung besar, oke? Mulai dengan berbicara di depan teman atau kelompok kecil. Setiap langkah kecil membangun kepercayaan diri sendiri, oke? Selanjutnya langkah keempat, untuk secara efektif menghadapi rasa takut, kita bisa ubah perspektif tentang kegagalan, oke? Gagal bukan berarti akhir segalanya. Orang sukses mengalami kegagalan berkali-kali sebelum mencapai puncak. Alih-alih melihat kegagalan sebagai musibah, ialah sebagai pelajaran berharga. Oke. Jadi itu adalah intinya kita berbicara tentang mindset, ya. Bila mindset kita gagal, otomatis kita akan gagal juga. Bila mindset kita sukses, kita akan sukses juga. Jadi siswa semua harus menanamkan pola pikir yang kuat, ya, tentang masa depan, tentang hari ini, ya. Jadi harus fokus pada tujuannya untuk sukses, bukan untuk gagal, oke? Jadi cara efektif untuk mengatasi ketakutan yang selanjutnya adalah melatih diri dengan berani, melatih diri untuk berani, oke? Kenapa? Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi tetap bertindak meskipun merasa takut. Lakukan hal-hal yang sedikit di luar zona nyamanmu setiap hari. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan mempraktikkan mindfulness dan relaksasi, oke? Caranya apa? Dengan meditasi, pernafasan dalam, dan olahraga dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan akibat ketakutan yang berlebihan. Selanjutnya adalah jalan terakhir untuk secara efektif mengatasi ketakutan adalah dengan membayangkan hasil positif, ya, dengan imajinasi positif, oke? Alih-alih membayangkan hal yang buruk yang bisa terjadi, cobalah Anda di mana berada membayangkan keberhasilan. Ini akan membantu membangun kepercayaan diri dan motivasi. Jadi, 7 cara efektif di atas semoga bisa berguna, semoga bisa diaplikasikan, membantu Anda dalam mengatasi rasa takut dan cemas agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan, ya, di hari ini atau di masa depan, oke? Jadi akhirnya ketakutan seringkali lebih besar dalam pikiran kita daripada dunia nyata, karena kita menderita bukan karena luka nyata, tetapi karena membiarkan imajinasi kita dikuasai oleh ketakutan yang belum tentu terjadi. Jadi jika kita belajar mengendalikan pikiran, menghadapi ketakutan secara rasional, dalam mengambil tindakan kecil untuk melawannya, hidup kita akan lebih bebas dan penuh peluang. Jadi berhentilah takut pada sesuatu yang belum terjadi, karena kenyataannya kamu lebih kuat, ya, daripada yang kamu kira, oke? Jadi jadilah orang yang selalu berpikir positif, ya, dan selalu optimis, ya, bukan sebaliknya merasa negatif dan pesimis, oke? Intinya adalah pola pikir dan fokus, dan lakukan langkah kecil, dan
selalu membayangkan hasil yang positif. Ia juga melakukan praktek mindfulness dan relaksasi, serta melatih diri untuk berani, ya, dan melakukan kebiasaan yang positif dan fokus secara reguler, ya, setiap hari, ya. Semoga konten hari ini bisa bermanfaat, ya, bagi kita semua, bagi siswa semua di mana berada, cara menghadapi rasa takut yang berlebihan adalah dengan cara yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat pagi semua siswa semua berada di mana berada. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi, sampai semoga selanjutnya bisa mengaplikasikan konten-konten channel YouTube Teransam dan berbagi kepada semua teman Anda semua di mana berada. Semoga bisa, ya, melaksanakan, ya, konten-konten yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, sampai jumpa. Salam Teransam.